Pertama mereka tidak siap dengan kondisi tersebut karena uangnya kan nggak langsung ke mereka ya, entah itu nanti ada setoran ke pihak mana atau mungkin untuk si juru tukang parkirnya sendiri berapa persen itu kan Tesnya juga kurang bagus. Nggak, udah bagus kok. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast kami. Kami akan membahas salah satu kasus yang cukup menarik untuk kita bahas, yaitu sebuah kasus terkait implementasi QRIS di dalam parkir di Indonesia. Jadi digitalisasi yang sudah mulai merambah ke dunia parkir. Jadi kita parkir tidak perlu mengeluarkan cash karena sekarang sudah pakai QRIS ya, dikit-dikit kita QRIS. Dan ini sudah implementasinya sudah menuju ke parkir. Jadi luar biasa sekali ya di Indonesia ya. Dan itu kita coba bahas mungkin dari pengalaman-pengalaman yang ada sebelumnya. Untuk dari istri mungkin mendapatkan pengalaman-pengalaman apa terkait parkir dan kendala-kendala yang mungkin bisa kita bahas bersama, dan itu sekiranya mungkin menjadi keluhan banyak dari teman-teman tentunya yang mungkin yang nonton ya. Mungkin gimana dari istri? ya. Jadi kalau misal di suatu negara Ya, Indonesia. di Indonesia itu pemerintahnya sudah cukup bagus mengenalkan digitalisasi kepada masyarakat, tapi mungkin perlu dievaluasi atau dimonitoring dan dikontrolling lagi karena kesiapan masyarakat belum sampai sejauh itu. Nah, terutama bagi warga Indonesia yang mungkin banyak melakukan atau banyak yang pekerjaannya itu juru parkir atau tukang parkir, itu mungkin harus diedukasi lagi karena ketika kita parkir menggunakan QR atau QRIS, otomatis kan kita nggak ngeluarin cash buat si juru parkirnya ya, kita langsung QR-nya langsung ke pemerintah atau ke Dishub. Nah, dengan cara seperti itu membuat tukang parkir ini atau si juru tukang parkir ini nggak nyaman. Jadi mungkin yang pertama mereka tidak siap dengan kondisi tersebut karena uangnya kan nggak langsung ke mereka ya, entah itu nanti ada setoran ke pihak mana atau mungkin untuk si juru tukang parkirnya sendiri berapa persen itu kan tidak bisa terhitungkan kalau misal kita bayarnya langsung pakai QR dan itu tersambung dengan pihak pemerintah. Jadi beberapa juru tukang parkir itu kurang welcome atau bahkan menolak untuk kami sebagai masyarakat menggunakan QR itu malah kurang didukung, dan mereka malah kayak lebih ogah-ogahan buat ngarahin kita untuk parkir kayak gitu. Oke ya. Jadi suasana berbeda sebelumnya di Marina Bay. Kita podcast karena kita memang mengangkat satu kasus karena ini mungkin sering terjadi, dan pengalaman itu mungkin menjadi pelajaran yang baik dan mungkin pelajaran yang buruk bagi kita. Yang pertama, baiknya kita bisa lihat implementasi dari pemerintah sudah cukup berani ya untuk bisa mengarahkan dan mencoba ya, istilahnya trial and error sebuah aplikasi atau QRIS yang bisa kita gunakan. Jadi sekarang di beberapa tempat di Indonesia yang kebetulan kita juga pernah kasus yang sama, itu kita bisa langsung scan QRIS di parkirnya. Jadi di area parkir sebelum kita pulang, petugas parkirnya itu benar-benar memberikan kalung dan itu kalung QR, dan kita akan scan lalu kita akan bayar and to the go, langsung kita bisa pulang. Nah, di sisi lain juga sangat berani dan itu mungkin bagus sih untuk secara implementasi. Tetapi di era percepatan digital seperti itu, mungkin beberapa pegawai mungkin ada yang nggak siap ya, seperti kasus yang tersebut. Jadi Dokter Putri atau istri saya, kebetulan juga saya Dokter Rizal, menemukan kasus di mana seorang petugas parkir itu belum siap. Jadi beliau belum yakin, bahkan belum yakin itu benar-benar masuk di sub atau gimana seperti itu. Jadi mungkin persiapan yang harus dilakukan oleh pemerintah yang pertama untuk
kalau memang benar-benar diberlakukan atau dicoba, trainingnya atau pelatihan terhadap juru parkir itu juga harus lebih baik lagi ya. Diedukasi terlebih dahulu sebelum melakukan aplikasi suatu sistem yang baru. Ya mungkin sudah dilakukan pemerintah, tapi mungkin kepahaman atau pola pikir si juru parkirnya itu masih kurang, bisa saja. Jadi memang perlu diedukasi lagi, atau mungkin dikasih solusi bahwa si juru parkir ini juga bakal dapat sebagian berapa persen gitu dari penghasilan parkir yang langsung kita bayarkan ke Dishub. Karena waktu itu kita sudah mau QR di plang yang memang QR khusus disediakan oleh Dishub, tetapi respon dari bukan si juru tukang parkirnya ya, kayak temennya itu malah kurang bagus, kurang welcome ketika kita mau langsung bayar QR yang langsung ke Dishub, malah bisa diarahkan untuk pakai QR si tukang parkirnya itu sendiri. Iya, jadi kasus itu kebetulan kita sampai 2 kali membayar ya teman-teman. Jadi padahal saya yakin itu QR-nya sama seperti itu. Jadi awalnya kita nge-scan di tiang gitu, atau di tiang kecil yang lumayan besar sih, ada sama sebenarnya, namanya sama. Jadi mungkin ketidaksiapan dari petugas parkir. Kebetulan pada kasus itu petugas parkirnya agak sepuh atau cenderung senior atau tua. Jadi sekitar katakan di atas 50 tahun. Jadi di atas 50 tahun itu ya kita nggak tahu juga, mungkin memang secara kesiapan atau trainingnya mungkin belum matang. Jadi bayangannya cukup masih banyak kendala saya yakin, tapi itu tidak apa-apa. Saya juga nggak gimana-gimana, tapi untuk kami yang sulit untuk membawa cash atau jarang lah membawa cash itu sangat terbantu sebenarnya dengan implementasinya itu. Harapan kami bersama istri sih lebih digiatkan lagi edukasinya. Mungkin banyak teman-teman juru parkir yang mungkin belum siap, supaya teman-teman mungkin yang nonton video ini saat parkir lebih mudah dan tidak bingung lagi. Umpamanya kita memilih opsi QRIS seperti itu. Nah justru juga ada tuh orang atau teman si juru parkir itu bilang gini, jarang yang pakai QR, jarang yang pakai QRIS, malah seringnya masih cash. Nah kalau misal nggak dimulai dari kita sendiri, ya sistem seperti itu nggak akan jalan. Jadi masyarakat juga harus saling mendukung. Jadi ya kita harus mengikuti era digitalisasi yang itu juga lebih memudahkan kita sekali. Jadi masyarakat juga nggak harus takut dengan sistem seperti itu, karena itu sangat membantu. Ketika kita nggak bawa cash, itu kita langsung scan aja barcode-nya, bisa pakai banking, bisa pakai Shopee juga bisa kan dengan scan QR. Jadi lebih mudah lagi, dan masyarakat harus saling mendukung dengan sistem yang baru seperti itu. Baik, jadi saya kira ini bukan tentang judgement atau melihat suatu keburukan dalam implementasinya ya, QRIS-nya, karena kita ingin berpendapat untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi untuk implementasi suatu digitalisasi yang lebih baik, dan saya yakin Indonesia suatu saat akan seperti ini, seperti negara ini. Saya yakin berkembang lebih baik, lebih maju, lebih tertata seperti itu. Itu impian kita semua sih, itu pastinya. Teman-teman yang nonton juga pasti pengen seperti itu kan. Yuk kita dukung sistem pemerintahan yang baru dengan melihat sisi positifnya. Iya, benar sekali. Oke, jadi terima kasih teman-teman sudah menonton, sudah mendengarkan keluh kesah kami, dan mungkin teman-teman coba komen ke bawah, di bawah kolom komentar terkait apapun, mungkin terkait parkir atau mungkin yang akan kita bahas, ataupun bagaimana menurut pendapat kalian terkait implementasi QRIS di sistem parkir di Indonesia. Silahkan teman-teman komen di bawah, bisa di like, di subscribe juga silahkan ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Dr. Rizal dan Dr. Putri. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah, assalamualaikum.